Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tidak, saya tidak ikutan dia apa-apa. Anda mau berkosa? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kang, boleh dijelaskan kakak kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu Akang meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus ini? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, Salah tangkap. ya salah tangkap. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan potensi satir dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pembunuhan yang membuat geger seluruh Nusantara, yaitu adalah pembunuhan Vina ya di tahun 2016 yang hingga saat sekarang ini kasusnya masih berproses, dan yang terbaru adalah ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peggy Peron begitu ya, yang diduga menjadi salah satu dari kelompok yang melakukan pembunuhan terhadap Vina. Kita dengarkan dan juga kita lihat video pada saat proses penangkapan. Sebentar kita jemput teman lagi. Ya, kasus ini menjadi menarik karena memang ada proses yang cukup lama untuk dapat menangkap keseluruhan daripada para pelaku ya. Dan memang ada beberapa pelaku yang memang sudah diputus ya. Tetapi lagi-lagi tersangka-tersangka yang lain masih dalam proses DPO begitu. Dan kita tahu bahwa ada semacam klarifikasi yang dibuat oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah mengenai jumlah DPO ya yang menjadi bagian daripada kelompok yang membunuh Vina pada tahun 2016. Kita dengarkan klarifikasi daripada pihak kepolisian ya. Dan dalam klarifikasi ini salah satunya adalah bukan 3 DPO akan tetapi hanya 1 begitu. Kita dengarkan. Jadi saya tegaskan di sini rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Ya, memang ini menjadi menarik karena memang sebelumnya disampaikan ya dan juga viral di berita-berita online bahwa jumlah keseluruhan daripada tersangkanya ada 11 orang begitu. Sehingga 8 orang yang sudah dihukum dan otomatis ada 3 orang lagi menjadi DPO. Tetapi dari keterangan daripada pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa 2 nama tersebut ya bisa kita bahasakan adalah nama yang asal sebut ataupun bisa kita sebut dengan nama fiktif begitu. Oleh karena itu memang kasus ini menjadi sangat janggal. Mengapa begitu menahun begitu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan menuntaskan kasus Vina yang cukup menggegerkan ya, yang dilakukan oleh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Polda Jawa Barat begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya apakah Peggy ya yang akhir-akhir ini ditangkap adalah Peggy yang sesungguhnya ataukah bukan gitu. Karena dari beberapa kejanggalan-kejanggalan dan juga jumlah DPO yang sebelumnya disiarkan gitu ataupun dipublikasikan ada 3 DPO ya, dan disepakati bahwa polisi juga memberikan semacam klarifikasi dan juga meralat keterangannya bahwa jumlah tersangka yang terakhir adalah bernama Peggy begitu ya, dan 2 lainnya disebut sebagai 2 tersangka yang asal sebut begitu. Nah, lalu pertanyaannya kemudian muncul ke permukaan adalah apakah benar orang yang ditangkap itu merupakan pelaku ataukah istilahnya seseorang yang dikambing hitamkan. Dan kita dengarkan keterangan salah satu rekan kerja daripada Peggy Setiawan ya, dan ini menjadi salah satu kecamuk ya bagian daripada proses penyelidikan dan juga penyidikan kasus Vina ini yang menjadi rangkaian daripada proses pencarian keadilan terhadap almarhum Vina. Kita dengarkan. Kang, boleh dijelaskan kakak kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu Akang meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus ini? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu sasaran, Salah tangkap. ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkannya itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng
Berangkat itu saya tuh tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, tuh, sama saya. Kalau itu nanti Bapak saya ngomong ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Saya kan nanya sama siapa, sama Robi, adik saya udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi berangkat mau nggak? Mau. Yang 21 udah sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa. Kan boleh dijelaskan kalau yang DPO Namanya ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016 saya pulang nggak betah. Nah, saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu sama Robi. Man, saya udah betah lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rudinya, dia jangan nanti gampang. Tuh jangan Bang Bondol, saya nganter sampai di jalan raya aja ya, angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus Jam tahun 2016, sekitar jam 8 saya naik angkot Di Bandung Bang ya? iya. Jam 8 pagi apa Malam Jam 8 malam. namanya, malam habis gajian tuh. Saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. Iya. yang tersipegi. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung deh. Iya, masih ada di Bandung. Terus saya naik Godwill bis, udah dapat saya sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah, sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Kolong jembatan Kalun. Talun. TKP itu ya. Iya, terus saya jalan kaki. Naik ke atas. Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Lihat ada polisi atau orang, dan naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awalnya. Usut-usut berapa itu ada karasipan itu si temennya Pina. Malam habis Beberapa hari setelah itu. ya lupa tuh. Langsung si Peggy pelakunya aja. Rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Terus saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main, ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya, Bang Bodol, Peggy, Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya. Ya itu tadi ya keterangan dari salah satu teman daripada Peggy yang pada tahun 2016 katanya melakukan proyek pembangunan ya. Ada kerja yang bersama yang dilakukan antara mas-mas ini dan juga si Peggy begitu. Dan ini kemudian yang menyebabkan netizen semakin berang. Apakah benar Peggy Setiawan alias Peggy Peron yang ditangkap belakangan ini merupakan pelaku terakhir dari apa yang disampaikan dan juga disiarkan maupun di konferensi perskan oleh pihak kepolisian? Apakah Peggy yang dimaksud adalah Peggy pelaku ataukah Peggy yang kemudian dikambing hitamkan? Ini menjadi satu problem yang saat sekarang ini menjadi hal yang cukup luar biasa. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana kemudian posisi daripada Peggy yang pada waktu di bawah ya, dan juga pada waktu kegiatan konferensi pers ya, tampak sekali Peggy menyangkal segala tuduhan yang disampaikan terhadapnya, dan ini menjadi sesuatu hal yang cukup mencurigakan dan memberi semacam kejanggalan atas kasus ini begitu ya. Kita saksikan videonya. Di sidang pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tunggu agar tertib, tunggu.
tunggu sabar ya. Sabar. Ya, kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Boleh? Silakan. Saya rela mati. Saya rela mati. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Jadi video viral ini lalu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Peggy yang kemudian menyampaikan di depan khalayak ya, para wartawan, dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, dia rela mati seperti itu ya. Dia mencoba untuk menyangkal segala macam fitnah yang disampaikan, yang dialamatkan terhadap dirinya. Tapi lagi-lagi dalam kaitannya dengan proses konsep proses penegakan hukum ya, kita tentu tidak mengatakan bahwa Peggy ini bersalah begitu sampai dengan adanya putusan pengadilan. Tapi biarlah pihak kepolisian dapat mengembangkan proses daripada kematian almarhum Vina, kasus yang menimpa Vina sejak tahun 2016 begitu. Dan kita sangat mengharapkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus ini memang menjadi terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi terlebih saat sekarang ini beredar semacam isu-isu yang liar begitu ya di kalangan masyarakat bahwa ada sosok yang kemudian melindungi dan juga mencoba untuk ambil bagian dari proses kasus ini begitu ya. Kita harapkan agar polisi semakin sesuai dengan prosedur dalam melakukan proses penanganan perkara ini. Dan salah satu kejanggalan yang kemudian menjadi hal yang cukup luar biasa adalah posisi ataupun foto Peggy ya yang disebarkan sebelum-sebelumnya oleh pihak kepolisian dengan posisi daripada seorang Peggy saat sekarang ini ya. Kita perhatikan video-videonya. Hasil analisis daripada netizen sebenarnya kalau kita perhatikan, apakah ini Peggy ya ataukah Peggy yang barusan ditangkap. Jadi salah satu misalnya kejanggalan itu adalah yang beredar daripada video-video ini adalah Peggy ini memiliki semacam apa namanya sesuatu di telinganya ya yang tampak begitu melebar begitu ya, tetapi Peggy yang barusan ditangkap tidak, telinganya normal begitu. Kalau ini kan tidak normal seperti itu ya. Nah, sehingga netizen berusaha untuk mencoba untuk melakukan cocokologi lah ataupun pencocokan supaya untuk istilahnya memberi semacam penjelasan ya ataupun untuk menutupi berbagai macam kejanggalan-kejanggalan, dicoba dicari kejanggalannya. Dan salah satunya adalah tanda yang ada di telinga Peggy begitu ya. Tapi kita tidak tahu, sekali lagi ini kita tidak tahu apakah ini adalah Peggy yang dimaksud atau bukan seperti itu. Kemudian ada juga videonya ataupun fotonya di mana beberapa screenshotan ya tampak sekali, misalnya ini nih yang asli anak mantan bupati katanya begitu. Jadi memang persoalan ini memang cukup luar biasa dan sangat liar sekali begitu ya. Ada yang menyebut bahwa Peggy ini merupakan anak daripada bupati dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga foto-foto daripada Egy Rian Prayoga ini katanya ya. Kemudian juga foto-foto yang lain. Nah, netizen lalu kemudian berusaha untuk mencari dan juga untuk membantu sebenarnya siapa sebenarnya Peggy yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sedikit berbicara mengenai bagaimana kronologi daripada kasus ini, memang Vina yang kemudian dibunuh ini ya, Vina Cirebon ini kronologi pembunuhan hingga diangkat menjadi film ya. Kita perhatikan cerita Vina Cirebon ya, karena ini memang kejadiannya di Cirebon tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Pembunuhan tragis terjadi pada 2016 itu diangkat menjadi film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari ya. Memang film ini disutradarai oleh Anggi Umbara ya. Film tersebut memperoleh lebih dari 4,5 juta penonton dalam 12 hari. Kemudian juga tragedi tersebut bermula saat Vina dikeroyok oleh geng motor bersama sang kekasih Eki di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon hingga tewas ya. Pembunuhan itu ditaruh belakangi dendam
Mengetahui latar belakang dendam karena cinta tak terbalas sebelumnya satu anggota geng motor Egi ya. Jadi Egi memang sempat menjalin cinta dengan Vina ya. Namun karena suatu masalah hubungan tersebut berakhir dan membuat Egi kesal gitu ya. Jadi ada Egi, ada Eki begitu ya. Ceritanya seperti itu. Kemudian kesalahan Egi semakin memuncak saat mengetahui Vina berencana menikah dengan pacar barunya Eki ya. Jadi Egi ini pacar lamanya, pacar barunya adalah Eki, dan Eki akan menikah dengan Vina. Itulah yang membuat dendam dan juga kekesalan terhadap Egi begitu. Pada 27 Agustus 2016 malam, Vina dan Eki berkeliling kota Cirebon, ini pacarnya ya, dengan teman-temannya di klub motor. Namun saat hendak melintasi jalan perjuangan, pasangan kekasih yang berboncengan itu bertemu dengan geng motor Egi, ya pacar lama daripada Vina ini. Dia mencoba melarikan diri, motor yang dari Eki dilempari batu dan ditendang oleh teman-teman Egi. Selepas ambruk dari motor, Eki dan Vina dipukuli hingga mengalami luka parah. Tak hanya itu, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh 11 anggota geng motor. Masih 11 anggota geng motor katanya, walaupun polisi sudah meralat bahwa jumlah pelakunya ada 9 orang gitu. Awalnya polisi menyebut bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan lalu lintas akibat menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan layang. Namun karena luka yang sempat sangat parah di tubuh Vina, polisi kemudian melakukan penyidikan ulang dan menemukan fakta bahwa penyebab tewasnya dua sejoli itu karena dibunuh. Dari sanalah 8 orang pelaku yakni Eka Sandi, Jaya Supriyanto, kemudian Hadi Saputro, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakat Tatal berhasil diringkus. 7 diantaranya dihukum penjara seumur hidup. Oh ya. Kemudian sedangkan 1 lainnya mendapat hukuman 8 tahun penjara karena masuk kategori di bawah umur dan kini sudah bebas. Sebenarnya difilmkan, kasus ini dulu sempat viral karena arwah Vina diduga memasuki tubuh temannya yang bernama Linda dan menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan. Cerita arwah Vina yang direkam tersebut sempat tersebar di jejaring media sosial. Jadi begitu ya, kurang lebih memang ini persoalan hubungan asmara ya antara Eki ya, Vina dan juga Egi seperti itu. Nah, tetapi apapun itu, bahwa sebagai bentuk kepedulian kita terhadap keluarga korban ya, kita sangat mengharapkan kepada kepolisian agar dapat maksimal di dalam melakukan upaya pamungkas ya terhadap kasus ini begitu ya, karena kita tahu bahwa sedikit kita memberi kesimpulan bahwa ada 9 tersangka dan yang terakhir itu adalah Peggy Setiawan tadi yang kemudian ditangkap yang oleh netizen. Ada kejanggalan daripada kasus ini, salah satunya adalah bentuk telinga daripada Peggy itu tadi yang dianggap tidak sesuai dengan foto-foto yang belakangan ini tersebar seperti itu. Dan juga kita mengharapkan bahwa kasus ini sudah cukup lumayan lama, karena sejak tahun 2016 hingga sekarang ini kasus ini baru kemudian terungkap kembali dan juga sudah sempat difilmkan begitu ya. Dan kasus ini sangat menarik sekali agar selalu saja misalnya ketika kita memiliki masalah-masalah, jangan sampai misalnya kita merugikan orang lain ya. Karena apapun itu, bahwa segala persoalan-persoalan berkaitan dengan hukum harus juga diselesaikan dengan secara hukum, dan jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan kasus kematian Vina dan juga pacarnya ya, si Eki tadi itu ya, menjadi hal yang memperburuk citra daripada kepolisian. Karena apa? Karena prosesnya yang dianggap lama begitu, dan hingga saat sekarang ini pelaku masih belum diadili secara keseluruhan dan masih dalam proses tahap penangkapan. Dan kita berharap bahwa kasus ini bisa menjadi satu titik atau gambaran bagaimana proses hukum yang ada di Indonesia menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan oleh seluruh kalangan, terutama para penegak hukum. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.